Ternyata menuding ijazah Jokowi itu palsu masih belum membuat mereka puas diri. Kini makin melebar kemana-mana tudingan mereka. Transkrip nilai Pak Jokowi dituding sebagai transkrip bodong alias palsu. Rismon juga menyebut Polri sebagai yang terkotor di dunia dan yang terkorup di dunia. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, ini dia videonya. Menurut Indeks Mundi, kepolisian Indonesia menjadi kepolisian terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Kalau menurut saya pribadi, kepolisian Indonesia adalah kepolisian terkotor, terkorup sedunia. Transkrip yang dipresentasikan oleh Barreskrim itu adalah transkrip bodong. Transkrip yang sama sekali jauh dari otentitas. Karena di tangan kami sudah ada transkrip nilai asli. Nah, itu kan. Benar ya, orang-orang ini masih belum puas juga atas tudingan-tudingan mereka. Malah terkini makin melebar kemana-mana tudingan mereka. Kali ini terhadap transkrip nilai Pak Jokowi yang dianggap bodong atau palsu sama Dokter Tifa. Dua-duanya nuntut dan tidak puas. Semuanya tidak puas dengan apa yang disampaikan, ditampilkan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah. Waduh. Nggak habis pikir. Kami protes berat karena agak menarik juga. Di situ dikatakan bahwa pemberhentian penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi bicaranya soal barang bukti, alat bukti. Apakah alat bukti, barang bukti itu ketentuan? Jadi nggak nyambung gitu loh. Apa gara-gara kita ke Kompolnas tiba-tiba dipanggil jadi saksi? Atau apa gara-gara, apalagi nih, apa gara-gara Kapoldanya diganti, kita dipanggil jadi saksi? Kalau presidennya saja tidak merdeka, maka rakyatnya pasti belum merdeka. Waduh, orang-orang ini teman-teman, lagi-lagi terus memprotes. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, gugatan demi gugatan mereka, baik itu di Pengadilan Negeri Solo maupun di Pengadilan Negeri Sleman, ditolak mentah-mentah. Satu persatu gugatan yang dilayangkan oleh kelompok orang-orang ini harus pupus sudah. Dan akibatnya teman-teman, mereka terkini koar-koar, protes, dan bahkan tudingannya malah makin melebar kemana-mana nih. Saya itu sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Nah sebenarnya ini Pak Jokowi tidak tegas sebenarnya. Kalau harus berlanjut kasus ini. Kalau harus ada yang memakai rompi orange dan masuk penjara. Tapi mau gimana? Sudah kelewatan. Orang-orang ini nggak berhenti juga nyerang, nyinyir, fitnah ke Pak Jokowi. Akibatnya Pak Jokowi kesabarannya udah habis. Makanya ngelaporin. Dan terkininya inilah wajah-wajah daripada orang-orang yang jadi calon tersangka. Tinggal menunggu pengumuman saja dari pihak penyidikan. Siapa-siapa saja dari yang 12 orang ini yang nantinya mengenakan rompi orange lalu mendekam di balik jeruji besi. Saya tidak pernah benci sama Pak Jokowi. Agama saya melarang benci sama orang. Yang saya benci sistemnya, kebijakannya, rezimnya, bukan orangnya. Dosa loh membenci orangnya itu. Nah, yang kedua, saya yakin ijazahnya Pak Prabowo asli.
Saya yakin, aku yakin. Jadi tidak dikutak-kutik Ya, ya? tapi kalau dikutak-kutik. ijazahnya Pak Jokowi, sampai saya di penjara 4 tahun, ijazah aslinya tidak pernah muncul di sidang. Saya pernah ngomong sama jaksanya, Pak Jaksa, hadirkan ijazah aslinya di sini di depan hakim. Kalau ada, saya cium kakimu. Dan saya siap minta maaf kepada keluarga besar Pak Jokowi. Saya sempat katakan itu di sidang, di depan Pak Hakim. 6 bulan sidang tidak pernah ada ijazah aslinya. Tapi tetap diputus 4 tahun. Dan saya tidak benci sama Jokowi sampai sekarang. Saya marah sama Tapi Anda kebijakannya. kecewa dengan Ada. sistemnya. Gus Nur. Ini Gus Nur merupakan juga gegara menuding ijazah Jokowi itu palsu, akhirnya mendekam di penjara. Akankah Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan yang lainnya, yang 12 orang ini bakalan mengikuti jejak daripada Gus Nur? Mari kita tunggu teman-teman. Divonis 4 tahun dan sudah dijalani gara-gara menuduh ijazah Jokowi palsu. Makanya jangan menuduh kalau tidak memiliki bukti yang kuat, bos. Saya baru saja mendapatkan juga surat panggilan saksi ke-1. Nah, kenapa saya duluan nih? Ya, kebiasaan ini Polda Metro Jaya ya, memanggil wartawan duluan. Wah. Mungkin kawan-kawan di sini juga ada yang dipanggil, tapi nggak tahu sudah pada dapat apa belum. Saya dipanggil untuk tanggal 14 Agustus 2025. Nanti kita akan berkoordinasi dengan para kuasa hukum. Apa langkah selanjutnya yang terbaik? Karena kan yang di Kompolnas baru berjalan nih. Waduh, rupanya ada yang ketar-ketir, semakin panik. Ada surat undangan. Surat undangan pemanggilan dari pihak penyidikan. Dan dia di sini protes, katanya kenapa dia duluan ini, dan mencoba berlindung di balik kata wartawan. Aduh. Sepertinya ini bakalan jadi kado terindah untuk HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, terkhusus bagi orang-orang ini yang meributkan menuding ijazah Jokowi itu palsu dan skripsi Pak Jokowi itu bermasalah, kemudian transkrip nilai Pak Jokowi itu bodong. Makanya siap-siaplah kalian. Ya, bobrok sekali. Ya, tadi saya sudah berikan bukti-bukti ya kepada Kompolnas di kasus Jessica Wongso itu, ya, Tito Karnavian, walaupun wakil kedua katanya Kompolnas. Tito Karnavian saya sebut tadi di Kompolnas. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Al-Azhar, itulah penipu setan di kepolisian. Itulah yang menghancurkan kredibilitas laboratorium forensik di Bareskrim Polri. Makanya Pak Prabowo Subianto, saya selalu bilang, penegakan hukum itu dimulai dari siapa? Hulunya siapa? Kepolisian. Hulunya, tetapi hulu dari hulu kepolisian adalah forensik, karena dia mengumpulkan data, menganalisis data dan menyimpulkan data, dan data itu kalau dimanipulasi seperti kasus-kasus yang saya bilang, Ina Cirebon, KM50, Jessica Wongso, ijazah ini, ijazah palsu Jokowi, kalau itu dipakai di pengadilan, dipakai oleh jaksa, dipakai oleh hakim, hancur tidak negara ini. Hancur luar biasa. Aduh, Rismond lagi-lagi protes keras. Sampai-sampai mengeluarkan kata-kata, diksi-diksi yang sebenarnya tidak baik, teman-teman. Protes terus. Bukannya menyodorin bukti demi bukti, malah protes sana-sini, nyari perlindungan sana-sini, ngemis untuk dilindungi oleh pihak-pihak terkait. Kenapa? Sudah mulai panik, sudah mulai terbayang-bayangkah gimana nanti kalau semisal penyidik sudah mengumumkan siapa yang jadi tersangka? Bayangkan di dalam penjara itu dinginnya gimana?
Akhirnya yang dilakukan oleh orang-orang ini terakhir teman-teman adalah mendatangi Kompolnas, mencari perlindungan, kemudian pergi ke ombudsman dan sebagainya. Pokoknya sibuk ke sana kemari nyari perlindungan biar banyak yang mendukung mereka. Aduh. Ini gimana teman-teman? Menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.